Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Tidak lupa saya berterima kasih kepada dosen pengampu perilaku dan pengembangan organisasi Ibu Emilia Gusmita MPD. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi faktor-faktor perubahan organisasi. Faktor-faktor perubahan organisasi yakni terbagi atas dua hal, faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal yaitu penyebab perubahan yang berasal dari organisasi yang bersangkutan, yang mana dapat berasal dari berbagai sumber. Adapun masalah yang sering terjadi ini berkaitan dengan hubungan sesama anggota organisasi yang pada umumnya menyangkut masalah komunikasi dan kepentingan masing-masing anggotanya. Lalu dengan proses kerjasama yang berlangsung dalam organisasi juga kadang-kadang merupakan penyebab dilakukannya perubahan. Di samping itu juga ada masalah yang timbul yang mana juga dapat menyangkut masalah-masalah sistem kerjasama dan dapat pula menyangkut perlengkapan ataupun peralatan yang digunakan oleh anggota organisasi. Sistem kerjasama yang terlalu birokratis tentu sebaliknya dapat menyebabkan suatu organisasi tidak efisien. Lalu sistem yang kaku ini juga menyebabkan hubungan dan juga komunikasi antar anggotanya menjadi impersonal yang mengakibatkan rendahnya semangat kerja sama dan menurunnya produktivitas serta solidaritas dari anggota organisasi. Adapun faktor-faktor yang sangat berpengaruh di dalam hal ini adalah yang pertama perubahan kebijakan, perubahan tujuan awal, perubahan dalam memposisikan tujuan, serta volume kegiatan yang bertambah banyak disusul dengan sikap dan perilaku dari anggota organisasinya yang apatis. Yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah penyebab perubahan organisasi yang berasal dari luar, seperti pengaruh lingkungan. Di samping itu, organisasi-organisasi cenderung responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya, sehingga jarang sekali suatu organisasi melakukan perubahan yang besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungan. Yang artinya perubahan yang besar itu terjadi karena lingkungan menuntut seperti itu. Oleh karena itu, adapun beberapa penyebab perubahan organisasi yang termasuk faktor eksternalnya yakni seperti teknologi, ekonomi, dan juga peraturan atau kebijakan pemerintah. Adapun kekuatan dari luar yang mendorong perubahan organisasi ini seperti politik, hukum, budaya, sumber daya manusia, dan juga sosial. Adapun sebab terjadinya perubahan itu terdiri atas 6 hal, yakni komunikasi, pelatihan, peran aktif anggota organisasi, manajemen stres, negosiasi, dan juga paksaan. Adapun yang pertama adalah komunikasi. Nah,
dalam berorganisasi, prioritas tertinggi dalam menjalankan strategi perubahan organisasi yakni dengan cara yang aktifnya komunikasi. Sehingga jika komunikasinya bagus, maka bisa memberikan kemudahan bagi anggota-anggota organisasi dalam menjalankan informasi secara terus-menerus. Lalu ada pelatihan. Organisasi besar tentu selalu mengundang anggotanya yang berada di garis depan untuk mengikuti lokakarya selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Lokakarya tersebut tidak hanya memberikan dan juga membangkitkan kebutuhan akan perubahan, tetapi juga mengajarkan kepada anggotanya tentang pengetahuan dan juga keterampilan yang berharga. Di samping itu, peran aktif anggota organisasi juga berpengaruh dalam terjadinya perubahan, yang mana hal ini efektif dalam mengurangi hambatan, serta dengan peran aktif ini akan menciptakan rasa memiliki di antara anggotanya. Nah, lalu ada manajemen stres, yakni demi mengurangi stres kerja dalam organisasi. Hal ini perlu dilakukan meskipun tiap-tiap anggotanya bisa menghilangkan stres dengan caranya tersendiri. Lalu ada negosiasi. Hal ini menjadi sebab terjadinya perubahan karena menawarkan keuntungan-keuntungan yang pasti dan tentu harus disepakati oleh seluruh anggota organisasi. Dan terakhir ada paksaan. Hal ini tentu bisa menjadi sebab terjadinya perubahan, tetapi tidak akan dapat mengubah komitmen dalam upaya-upaya perubahan. Pada saat-saat tertentu, model paksaan ini mungkin diperlukan bila mana taktik lain sudah tidak dapat dijalankan secara efektif dan efisien lagi. Sekian pembahasan kita kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.